Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Sangat manja dan lucu. Satu hal yang harus kamu tanam dalam hati, kamu nak. Tunduklah pada orang yang pantas kamu tunduki, dan angkatlah kepalamu saat tundukmu tak dihargai. Kata Dedi Ara yang begitu membekas dalam ingatan Ara. Dan mulai hari ini kamu memiliki kekuasaan yang sama di setiap harta dan tahta yang Dedi dan Mommy kamu miliki, kata Dedi menandatangani sebuah surat pernyataan di depan Ara. Terima kasih Dedi, sudah begitu menyayangi Ara sampai Dedi mempersiapkan segalanya untuk masa depan Ara, kata Ara memeluk Dedinya. Walaupun Ara hilang ingatan, tapi kepandaian, kepintaran, dan kelihayan Ara itu tidak hilang sayang. Cobalah berbagai hal sampai kamu terbiasa kembali. Jangan banyak diam di rumah, karena kamu memiliki tuntutan dan ancaman yang begitu besar. Dedi memeluk anaknya itu dengan hibah. Tapi ingat satu hal, dahulukanlah Franz sebelum kamu melangkah, karena Dedi sudah menyerahkan hak serta tanggung jawab terhadap kamu kepadanya. Dedi Ara sangat tak ingin jika anaknya nanti sampai salah langkah. Hargai dan hormati dia, tetaplah terlihat seperti kucing imut di depan orang lain, walaupun pada hakikatnya kucing lebih hebat daripada harimau, kata Dedi. Apakah ada dendam yang harus Ara balaskan Dedi di masa depan? Tanya Ara penuh keseriusan. Ada nak, jika suatu saat kebenaran terungkap di balik kematian kakek dan nenekmu yang mati tersiksa dalam sebuah kamar sempit, berbalut penderitaan yang sadis. Yang sampai hari ini Dedi masih mencari dalang di balik kejadian itu, kata Dedi Ara meneteskan air mata saat ingat bagaimana penderitaan kedua orang tuanya. Mereka harus membayar tuntas semua penderitaan itu, ucap Dedi Ara penuh dendam. Tapi di mana Dedi saat kejadian itu terjadi? Tanya Ara. Mereka membuang Dedi nak ke penangkaran buaya. Dedi menjadi begitu tak tenang saat mengingat kembali bagaimana perjuangannya untuk dapat selamat. Dan setelah selamat pun dia hanya bisa melihat penderitaan kedua orang tuanya, tanpa bisa berbuat apa-apa. Ara mendengar setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut Dedinya, yang secara tidak langsung juga mengalirkan dendam membara dalam hatinya untuk melakukan sebuah pembalasan. Jika Ara menemukan orang itu, Ara tidak akan pernah membunuhnya. Tapi dia harus menyaksikan orang yang dia sayang mendapati perlakuan yang sama. Seperti yang Dedi serta kakek dan nenek rasakan, kata Ara penuh dendam. Sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mafia secara turun-temurun di mana luka dan kejahatan masa lalu yang menjadi dendam di masa depan. Dan akan dibalaskan dengan cara yang kejam tanpa mengenal belas kasihan. Di perjalanan pulang, ucapan demi ucapan yang keluar dari mulut Dedinya sangatlah merubah langsung kepribadian Ara. Bahkan Ara tak lagi seperti gadis kecil yang belum dewasa lagi. Perkataan Dedinya langsung mengubah pola pikir dan cara bersikap Ara. Bahkan rasa takutnya seperti hilang berganti sebuah rasa percaya diri. Setidaknya, Ara telah mengetahui sedikit kepribadiannya lewat pembicaraan singkat dengan sang ayah. Bahkan sekarang Ara tertantang untuk mengetahui apa yang dirinya bisa dan mahir. Salah satu yang sangat ingin Ara coba adalah bela diri, karena tidak mungkin rasanya seorang pewaris mafia tidak bisa bela diri. Tapi di mana Ara harus mencobanya? Kata Ara bingung karena kata Dedi Ara tidak boleh menunjukkan kehebatan dan kekuasaannya di depan orang lain jika tidak dalam kondisi terdesak. Pak, Dedi Franz jago bela diri tidak? Tanya Ara pada sopir sekaligus pengawal yang bersamanya. Setahu saya jago sih Nyonya,
tapi beliau hanya menggunakan kepandaiannya saat terdesak, jawab pengawal itu. Ara tersenyum penuh arti mendengar jawaban pengawal itu. Ara bisa minta ajari bela diri aja sama Dedi. Batin Ara mencari alasan yang logis agar Franz tak curiga. Tapi Dedi mau nggak ya? Tanya Ara. Sesampai di kantor Franz, Ara langsung menanyakannya pada Franz apakah Franz mau atau tidak mengajarinya bela diri. Mau, tapi ada syarat serta bayarannya, kata Franz menaikkan sebelah alisnya, sangat tertarik dengan keinginan istrinya walaupun merasa aneh tapi berpeluang laba yang sangat besar. Tapi Ara nggak punya uang kalau harus bayar Dedi, keluh Ara saat Franz mengajukan pertanyaan. Bayarnya boleh nggak pakai uang sayang, jawab Franz sambil tersenyum miring. Terus bayar pakai apa? Franz menatap Ara yang tengah berdiri di depannya itu sambil tersenyum. Sini duduk. Franz menarik Ara ke atas pangkuannya, memeluk dan meletakkan dagunya di pundak Ara. Bicara apa aja sama Dedi kamu tadi? Tanya Franz memeluk dengan nyaman istri kecilnya yang berisi itu. Nggak bicara banyak kok Dedi, tapi intinya Dedi Ara pesan. Katanya Ara harus menghormati dan menghargai Dedi Franz sebagai suami Ara. Karena Dedi sudah menyerahkan tanggung jawab atas Ara sepenuhnya kepada Dedi Franz, jelas Ara dengan jujur. Jadi Ara harus nurut sama Dedi, patuhin semua ucapan Dedi dan jadi istri yang berbakti, kata Ara. Beneran begitu? Tanya Franz. Iya. Mau belajar jadi istri yang baik buat Dedi? Tanya Franz yang diangguki Ara. Coba cium pipi Dedi, pinta Franz memiringkan wajahnya. Cup. Dengan patuh Ara kerjakan membuat Franz tersenyum lebar dan sangat gemas dengan istri kecilnya itu. Sekarang yang kiri, kata Franz kembali memiringkan wajahnya. Kalau nggak mau, tanya gadis polos itu. Dedi marah dan kamu gagal jadi istri yang baik, ucap Franz dengan tegas. Cup. Ara mengecup kembali pipi Franz dengan patuh. Ini, tunjuk Franz lagi pada keningnya yang dengan patuh istrinya itu cium, bahkan berulang kali Franz meminta sampai semua bagian wajahnya. Tapi saat Franz menunjuk bibirnya, pengganggu pun datang. Cukup ya, mata gue sakit liatnya. Komplain Zico langsung masuk bersama Ricard, Mark serta Ray. Kalian sudah datang dari tadi, kenapa tidak mengetuk pintu? Tanya Franz masih dalam posisi yang sama, tak peduli walau ada temannya, karena memang dia ada pertemuan dengan temannya siang ini. Kami mengetuk sampai tangan patah pun kau tak akan mendengar. Kesal Ricard yang biasanya hangat itu berubah mood. Kami sudah dari tadi berdiri di sini bos, kata Ray pada Franz yang membuat Franz sedikit merasa malu. Sudah pasti temannya ini melihat apa yang baru saja dia lakukan pada istrinya. Ya udah ayo duduk, kata Franz karena melihat temannya hanya berdiri di dekat mejanya setelah masuk. Ara, Dedi mau bicara dulu sama teman Dedi. Ara duduk di sini dulu ya, kata Franz lembut pada Ara yang masih duduk di pangkuannya itu. Tapi Ara lapar Dedi, mau jajan, kata Ara menatap Franz dengan mata bulatnya itu. Ya udah Dedi suruh pengawal beli ya.
Ara mau beli ke kantin sendiri aja Dedi, kata Ara. Ya udah. Franz mengeluarkan dompetnya lalu memberikan Ara uang hampir setengah dari isi dompetnya. Ini kebanyakan Dedi, Ara kan cuma mau beli cemilan segini udah cukup, kata Ara mengambil hanya 2 lembar uang saja lalu turun dari pangkuan Franz. Ara pergi ya Dedi, kata Ara berjalan keluar ruangan Franz setelah Franz mengecup keningnya. Abis beli, balik langsung ke sini lagi ya, jangan kemana-kemana dulu. Pesan Franz yang diangguki Ara. Daa, Kak Ray, senyum manis Ara menyapa Ray ceria karena memang hanya Ray yang dikenalinya. Ray hanya tersenyum menatap gadis kecil manis yang selalu mengundang kemarahan Franz terhadapnya itu. Ayo kita duduk, ajak Franz mengajak temannya duduk di sofa. Lo kenapa sih Mark kok diam aja dari tadi? Tanya Richard heran dengan Mark, biasanya dia kan ngebacot mulu tapi tiba-tiba diam saja sejak tadi. Mikirin apa sih? Tanya Ray yang tengah meniup kopi panas yang baru saja diantar OB. Gue juga pengen punya istri kecil, kata Mark dengan lesu. Ray tersedak mendengar ucapan Mark. Playboy kayak lo mau punya istri, jangan ngadi-ngadi ya lo. Peringatan Ray. Jangan lihat nikah kalau masih belum bisa berfokus hanya pada satu wanita. Karena perselingkuhan itu selalu menjadi masalah utama dalam pernikahan, yang berujung perpisahan, kasihanlah nanti buah hatinya, kata Ziko. Ya, walaupun mungkin mereka memang bukanlah laki-laki yang baik, tapi untuk pernikahan mereka berpikir panjang dan akan menikah saat mereka menemukan wanita yang tepat. Gue nggak tahu, pengen aja gitu lihat Franz asik kayaknya. Istri kecil itu sangat manja dan lucu serta sangat mudah dikibulin, bisa minta sesuatu yang kita pengen cuma pakai cara halus. Kata Mark menjadi begitu ingin menikah. Patuh lagi bikin gemas. Istri lo buat gue aja ya Franz, kata Mark dengan tidak tahu dirinya tanpa sadar. Lo pikir istri gue barang? Lagian menikah itu nggak seenak yang lo bayangin. Emang lo pikir setiap saat istri gue patuh dan nurut? Dalam pernikahan itu rintangannya besar. Kata Franz menggeprak meja dan geleng kepala mendengar ucapan sahabatnya itu. Tapi apakah ada wanita baik yang akan mau sama pria kotor bergelimang dosa seperti gue? Tanya Mark saat ingat apa yang telah dia lakukan selama ini. Tapi ucapan Mark secara tidak langsung juga menamparkan Ray dan Richard sehingga mereka terdiam juga. Jangan bicara begitu. Masa depan masih panjang, kalian bisa memperbaiki diri mulai dari sekarang agar bisa mendapatkan wanita yang lebih baik juga, kata Franz menyemangati temannya itu. Aku jadi menyesal bos, tidak mendengarkan ucapanmu selama ini. Sesal Ray. Ara berjalan sendiri menuju lantai 1 untuk pergi ke kantin membeli beberapa cemilan. Di sepanjang jalan Ara bertemu dengan banyak sekali orang dari berbagai kalangan. Kantor Franz yang multifungsi membuat banyak sekali orang berada di dalamnya. Selain kantor gedung perusahaan Franz, sebagian adalah hotel. Semakin banyak orang yang Ara temui, semakin panjang pikiran Ara. Sepertinya Ara harus sekolah juga agar pintar biar bisa jadi wanita yang berkelas dan elegan saat berdiri di samping Daddy Franz. Batin Ara, saat menatap penampilan para wanita pebisnis yang ditemuinya. Tapi Ara masih sekolah atau udah kuliah ya? Pikir Ara ragu jika mengingat umurnya yang baru 19 tahun, bisa jadi masih SMA atau sudah kuliah soalnya.
Nanti Ara tanya Dedi deh, kata Ara berjalan buru-buru pergi ke arah kantin setelah bertanya pada resepsionis. Saat Ara memasuki kantin, banyak para pengawai dan staf yang menunduk hormat padanya sampai Ara risih. Ara segera berjalan cepat menuju ruangan Franz setelah membeli makanan. Dedi, panggil Ara setelah sampai di depan pintu ruangan. Franz mengetuk pintu. Masuk sayang, kata Franz dari dalam, tapi saat Ara membuka pintu sudah ada beberapa tambahan orang dari yang sebelumnya. Ara berdiri diam menatap beberapa wanita yang duduk bersama Franz dan temannya. Pose duduknya benar-benar meresahkan. Bahkan wanita yang duduk di dekat Franz semakin menjadi-jadi saja sepertinya. Tapi Ara hanya tersenyum karena Ara tahu kalau Franz dan temannya tengah mendiskusikan sesuatu. Ara masuk lalu menutup pintu dan dengan elegan serta sebuah senyuman tulus agar berjalan menuju meja kerja Franz dan makan dengan tenang tanpa terlihat sikap tak suka apalagi cemburunya. Aku memang tidak suka melihatmu mendekati suamiku. Tapi aku juga tidak akan mempermalukan suamiku di depan temannya dengan bersikap bodoh. Batin Ara menatap wanita yang duduk di sebelah Franz dengan santai sambil meminum susu kotaknya. Melihat Ara bersikap begitu tentu saja Franz tersenyum, sepertinya istri kecilnya sudah mulai dewasa karena sudah pandai bersikap serta memilah. Pagi hari Minggu Franz sudah siap dengan pakaian olahraganya. Sayang, Dedi pergi bentar ya, kata Franz dengan lembut berjongkok di samping ranjang mengelus kepala Ara yang masih tidur itu. Cup, Dedi mau kemana? Tanya Ara terbangun saat Franz mengecup keningnya dan segera meraih tangan Franz. Dedi mau olahraga, jawab Franz duduk di ranjang menghadap Ara yang masih tidur telentang itu. Ara ikut boleh kan Dedi? Pinta Ara berbinar senang langsung duduk. Boleh, tapi cuma nemenin Dedi. Ara kan masih dalam proses penyembuhan jadi nggak boleh melakukan aktivitas berat, kata Franz. Kan olahraga, masa nggak boleh, jawab Ara. Iya, tapi Dedi mau nge-gym pagi ini, kata Franz. Wah, di mana? Tanya Ara, matanya langsung membulat mendengar kata gym. Di ruang fitness lah sayang, kata Franz menyingkap selimut Ara. Dedi punya ruang fitness pribadi? Ada. Ara pengen lihat. Semangat gadis kecil itu bangun dan lari menghambur ke kamar mandi untuk mencuci muka. Jatuh Ra, kata Franz geleng kepala. Bersambung.